Selamat pagi untuk Bapak dosen serta Abang Kakak asisten dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yaitu laporin aja. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Grace Theodora dengan NIM 12S23043 dan dengan rekan saya Pariyama dengan NIM 12S23034. Selanjutnya Diana Manurung dengan NIM 12S23040 dan Seprian Siagian dengan NIM 12S23032. Berikut presentasinya. Eh, di sini kami akan menyampaikan deskripsi singkat terkait proyek yang kami buat, proyek Community Problem Solver dengan nama web Laporin Aja, yaitu sebuah web yang dibuat khusus untuk desa Situ Lama. Jadi tujuan websitenya ini sebenarnya untuk menyediakan wadah digital bagi masyarakat agar lebih cepat dan mudah dalam melaporkan berbagai masalah lingkungan atau fasilitas umum yang rusak atau sedang mengalami masalah. Jadi cara kerjanya itu cukup sederhana dengan melibatkan interaksi aktif antara warga dengan admin. Admin ini adalah perangkat desa. Terus nanti si warga ini akan menemukan jalan rusak atau sampah atau mungkin yang menjadi penghambat di desa itu akan dilaporkan dalam website itu. Lalu menulis keluhannya serta menyertakan bukti lokasi waktu kejadian. Nah, nanti singkatnya si petugas atau perangkat desa ini akan memeriksa setiap laporan yang masuk untuk memastikan ini valid atau enggak. Lalu nanti admin memperbaharui status laporan tersebut, apakah itu baru atau sedang dikerjakan, atau sudah diselesaikan atau bahkan ditolak. Jadi nanti sesama pelapor yang menggunakan laporin ini aja bakal bisa memantau bagaimana apakah laporan ini sudah diproses atau belum. Jadi dengan demikian sistem ini dapat membuat laporan pelayanan desa lebih baik, cepat, dan terbuka demi menciptakan lingkungan desa yang lebih aman dan tertata. Untuk tools preparation-nya itu kami pakai framework Laravel, terus untuk database-nya kami pakai MySQL, baru untuk test API-nya kami pakai Postman. Adapun function Adapun function requirement-nya itu untuk yang warga itu ada pendaftaran dan login akun yang berisi dari registrasi akun baru, terus login menggunakan email dan kata sandi, baru login menggunakan akun Google. Setelahnya membuat laporan, baru seperti mengisi judul laporan, baru melihat dan mencari laporan, interaksi, memantau status laporan, notifikasi, dan pengaturan flow profil. Sedangkan di sisi adminnya itu ada dashboard ringkasan terkait jumlah laporan masuk, statistik laporan diproses, terus ada verifikasi, update status penanganan, memberikan tanggapan, monitoring data, hingga pengaturan profil yang sama juga dengan kayak warga. Sedangkan non-functional requirement itu untuk yang untuk aspeknya itu ada pemrograman bahasa dan framework yang kebutuhan non-fungsionalnya itu seperti sistem dibangun menggunakan PHP 8 dengan framework Laravel, terus database menggunakan MySQL, terus kompatibilitas browser yang bisa diakses melalui eh, browser modern seperti Microsoft Edge dan Mozilla Firefox. Selanjutnya RAM perangkat si pengguna, koneksi internet itu minimal 1 Mbps, penyimpanan perangkat, keamanan password, autentikasi, batasan upload file, serta ketersediaan sistem. Selanjutnya akan dibahas oleh Diana terkait front end-nya.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tampilan registrasi akun, di mana dalam kode registrasi akun dalam aplikasi Laporin Aja diimplementasikan melalui file view register.php yang menampilkan formulir pendaftaran dua langkah untuk memudahkan pengguna. Formulir ini menggunakan metode POST untuk mengirim data ke router register dengan input utama berupa nama lengkap, alamat email, dan tanggal lahir yang dipilih melalui tiga drop-down terpisah, yaitu bulan, lahir, dan tahun. Desainnya mengadopsi gaya modern dengan elemen rounderful warna biru sebagai aksen dan validasi sisi klien melalui atribut required. Sementara error handlingnya ditampilkan dengan pesan merah di bawah file yang bermasalah. Selain itu terdapat opsi login dengan Google dan tautan ke halaman login yang membuat proses registrasi lebih fleksibel dan user friendly tanpa membebani pengguna dengan input password pada langkah pertama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang untuk loginnya. Uh, Selanjutnya yang untuk login akun, di mana kode login akun dalam aplikasi dalam website Laporin Aja ini diimplementasikan dari file yang bernama file yang bernama login.z.php yang menyediakan formulir masuk sederhana dan intuitif untuk autentifikasi pengguna. Jadi formulir ini menggunakan metode post ke router login dengan input utama berupa alamat email dan kata sandi yang dilengkapi dengan opsi ingat saya untuk mempertahankan sesi login. Terus desainnya ini mengikuti estetika modern dengan elemen wonderful, skema warna biru sebagai aksen, dan validasi sisi klien melalui atribut required. Selanjutnya pesan errornya itu ketika dia gagal untuk masuk adalah ditampilkan dalam box merah jika ada kesalahan. Selain itu terdapat tombol login melalui Google. Jadi si pengguna itu bisa langsung login aja dari Google. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kode untuk membuat laporan. Jadi dalam kode membuat laporan di website Laporin Aja ini, nama saya itu kan grade.report.php. Jadi dia menyediakan formulir lengkap dan interaktif untuk pengguna melaporkan masalah. Jadi formulir ini mencakup input bagian input untuk judul laporan, terus deskripsi detailnya gimana, terus lokasi di mana kejadian itu terjadi. Kemudian fitur ini juga bisa untuk mengupload gambar ke dalam laporannya itu. Terus nanti untuk lokasi kejadian itu bisa melalui Google Maps. Selanjutnya desainnya ini juga warna menggunakan sidebar navigasi dengan menu aktif, terus gradiennya itu warna biru sebagai temanya, dan animasi hover untuk meningkatkan pengalaman si penggunanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, oke, sekarang saya akan menjelaskan ya. Sistem cari user berdasarkan email database-nya. Kalau user ketemu, cek pakai bukan teks yang aslinya. Nah, kalau berhasil, user di loginkan pakai out login, lalu di session terakhir sistem menyimpan beberapa data user ke session dan mengarahkan user sesuai role admin ke dashboard admin, user biasa ke home. Nah, di sini saya akan menjelaskannya code-nya. Yang pertama ada validasi inputnya. Nah, di sini kan terlihat ada validate email, password, required string min .26. Nah, ini artinya emailnya itu wajib dan formatnya harus email dan passwordnya wajib minimal 6 karakter. Nah, yang kedua itu ada cari user berdasarkan email, ada user where email as data email first itu mengambil data user dari database berdasarkan email yang diinput. Selanjutnya cek password pakai hash cek data password as user password. Nah, karena passwordnya database itu tidak disimpan asli tapi hash, jadi dibandingkan pakai hash check. Nah, untuk selanjutnya ada redirect berdasarkan role, di mana kalau role sama dengan admin, dia akan menuju ke admin dashboard. Nah, kalau misalnya selain itu, dia akan menujunya ke home.
Selanjutnya untuk yang di slide selanjutnya untuk laporan saya yang di mana itu ada di dashboard usernya. Nah, di halaman ini itu untuk user memonitor laporan yang pernah dia buat sendiri. Kayak ringkasannya langsung kelihatan tapi tanpa kita membuka satu persatu. Nah, di slide ini tuh halaman laporan saya itu fungsinya yang seperti saya bilang sebelumnya, dia itu kayak memantau laporan yang udah pernah dibuat sebelumnya. Nah, di sini di bagian code-nya untuk hitung statistik dari dari data laporan itu, di situ ada S total count sama dengan count S reports itu kayak misalnya total laporan user tersebut. Nah, selanjutnya S baru count itu sama dengan collect S report where status baru count. Selanjutnya ada S diproses count sama dengan collect S reports where status sedang diproses count S selesai count sama dengan collect S reports where status selesai count. Nah, dari code yang saya bacakan tadi itu intinya kayak data laporan itu dikumpulin di S reports lalu dihitung per statusnya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua itu ada tampilkan statistik di mana hasil hitungan yang tadi itu dipakai untuk bikin card atau yang bisa kita bilang total baru diproses dan selesai. Nah, tujuannya biar user cepat lihat progresnya tersebut. Outputnya tampilkan dalam bentuk card. Jadi kalau misalnya user langsung ngerti nih proses laporannya itu tanpa bunga harus satu persatu. Nah, em, kalau dari sisi user ini bisa memantau, dari sisi admin ada halaman untuk memverifikasi laporannya yang masuknya. Nah, itu akan dijelaskan di em, slide selanjutnya di mana ada verifikasi laporan yang untuk adminnya. Nah, eh, eh, di slide ini ini adalah halaman admin untuk mengecek seluruhnya sisi ringkas seperti total laporan yang diambil dari variabel S total reports. Nah, ini kan di bagian code yang top statistik cards ini ada variabel seperti total S total reports tanda tanya nol. Nah, itu artinya kalau misalnya data S total reports itu ada, dia akan menampilkan kosongnya. Jadi kalau misalnya datanya belum ada atau kosong, tetap ditampilkan nol supaya halamannya tidak error. Nah, em, dari halaman ini, admin bisa lanjut ke proses verifikasi dan penanganan laporan sehingga status laporan tersebut bisa berubah sesuai progresnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam controller yang kami pakai di dalam proyek. Yang pertama itu adalah controller register. Di sini kita pakai function si register. Ini intinya untuk menampilkan halaman awal pendaftaran. Terus selanjutnya untuk yang function show password form ini juga nanti kita bakal pakai si out ini untuk ngambil tampilan yang udah diapain tadi di bagian uh, homepage out tadi. Lalu selanjutnya kita masuk di dalam controller login. Di dalam controller login ini kita bakal masuk ke yang di function login. Ini fungsinya untuk bagian login. Nanti di situ bakal ada email sama password yang di dalam si front end-nya tadi. Baru masuk di sini ada ID, name, email sama role. Nanti kalau misalnya diambil dari database apakah dia sebagai user atau sebagai admin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Septrian. Baiklah, sih saya akan menjelaskan tentang controller laporan. Jadi, yang pertama itu kan ada create. Jadi, create ini gunanya itu untuk menampilkan form laporan. Jadi, nanti dia tugasnya itu kayak mengecek apakah user sudah login ke session. Di situ ditunjukkan dengan hash dalam kurung user. Lalu, jika belum login, maka URL tujuan itu disimpan dalam intended URL. Kemudian, user dialihkan ke halaman login dengan pesan error. Tapi case-nya jika sudah login, kita mengambil semua kategori dari database dan menampilkannya ke halaman form laporan atau ke keluarga.create_report. Kemudian yang di sini kan ada juga store. Jadi store ini untuk menyimpan laporan. Jadi nanti cara kerja itu
dia kembali melakukan pengecekan login untuk keamanan, lalu melakukan validasi data laporan seperti judul, deskripsi, lokasi, dan kategori itu wajib diisi. Kemudian misalnya kalau data yang lolos validasi nanti akan disimpan ke database sebagai laporan baru. Jadi secara umum kontrol ini memastikan hanya user yang bisa login, yang sudah login yang bisa membuat laporan, lalu membuat data laporan dengan baik, dan juga kategori laporan ini diambil langsung dari database. Kemudian saya akan menjelaskan controller selanjutnya. Nah, ini controller ini berfungsi untuk membuat dan menyimpan laporan warga. Jadi metode create ini nanti mengecek apakah user sudah login melalui session, lalu akan mengalihkan ke halaman login. Kemudian sama seperti tadi, jika sudah login maka semua laporan itu diambil dari database. Sini bisa kita lihat itu hanya ada title-nya required, itu dalam bentuk string, lalu juga deskripsinya ini harus diisi, required dalam bentuk string, lalu juga location-nya nanti ini bisa tidak diisi tapi dianjurkan untuk diisi sih. Kemudian kategori ID-nya juga bisa tidak diisi. Terus untuk image itu juga bisa tidak diisi. Tapi nanti kalau misalnya nggak diisi, admin bakal menolak laporan tersebut. Lalu untuk uh, in, untuk misalnya setiap kesalahan dilakukan user nanti kan misalnya dibuat user melewatkan untuk title-nya. Nanti akan ada peringatan judul laporan wajib diisi. Lalu misalnya kalau ini kan ada juga title.min-nya itu judul laporan minimal itu 5 karakter. Jadi misalnya kalau nggak memenuhi dia nggak bakal bisa membuat laporan. Lalu untuk title max-nya itu 255 karakter. Jadi jangan terlalu panjang untuk judulnya. Kemudian deskripsi required ini juga kalau misalnya nanti si user itu salah, nanti akan muncul peringatan deskripsi laporan wajib diisi. Nah, seperti itu nanti akan kami jelaskan lagi di dalam demo. Selanjutnya, nah di sini gambar ini menunjukkan pengujian endpoint register menggunakan Postman. Jadi metode yang digunakan adalah get ke URL lokal itu http 127.001 port 8000 register. Jadi ini endpoint ini tidak mengirimkan data tapi hanya bertujuan untuk mengambil dan menampilkan halaman form register. Lalu karena registernya mengarah ke controller SEO register form, maka Postman menerima respon HTML berupa halaman register. Lalu untuk statusnya itu 200 atau oke, menandakan requestnya berhasil dan server merespon dengan baik. Jadi untuk tes ini memastikan bahwa root register itu aktif dan dapat diakses dan berhasil mengembalikan halaman. Lalu untuk selanjutnya itu, nah gambar ini menunjukkan pengujian poin register menggunakan Postman. Jadi dengan asumsi itu gambar terakhir adalah pengecekan API Google Maps. Jadi gambar ini menunjukkan pengujian API Google Maps menggunakan Postman. Jadi nanti request-nya itu dikirim ke endpoint API Google Maps untuk memastikan API key-nya aktif dan valid. Lalu kita bisa melihat itu statusnya itu 200 atau oke. Ini menandakan permintaan berhasil dan API Google Maps dapat diakses. Kemudian respon yang diterima itu membuktikan bahwa server yang kami buat itu bahwa server berhasil berkomunikasi dengan layanan Google Maps. Pengujian ini dilakukan sebelum API diintegrasikan ke aplikasi web. Jadi misalnya untuk menampilkan peta lokasi laporan atau menentukan titik koordinat secara otomatis. Jadi secara umum, pengecekan ini memastikan API Google Maps sudah siap digunakan. Sekian dari presentasi kami, Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Sepren Segian dengan NIM 12S23032 dari Prodi Sistem Informasi. Saya perwakilan kelompok 5 untuk mendemonstrasikan bagaimana cara membuka web mulai dari instalasinya.
Jadi di readme-nya sudah saya buat secara rinci bagaimana cara mulai installation dan setupnya. Jadi yang pertama itu ada clone repository-nya, ini sudah saya lakukan sebelumnya. Ada juga install dependency itu untuk command install dan npm install. Jadi mohon maaf sebelumnya Pak, saya men-skip langkah-langkah ini karena waktu yang terbatas. Kebetulan makan waktu yang tidak sedikit untuk command install dan npm install ini. Saya juga sudah buat environment configuration-nya. Untuk setup database saya sudah menyesuaikan ke env. Ini sesuaikan dengan env-nya. Lalu untuk langkah selanjutnya itu ada run migration and seeders. Dari sini kita bisa lihat database sudah disiapkan, migrasinya juga sudah berhasil. Sekarang kita bisa langsung mengakses webnya melalui PHP Artisan Serve. Ini untuk menjalankan secara lokal. Tapi kami juga sudah hosting web kami ini di URL-nya laporinaja.th. Nah, ini juga sudah bisa buat laporan, sudah bisa mau like. Ini harus login dulu. Saya akan jelaskan langkah-langkahnya nanti di yang di lokal aja. Ini saya tutup aja. Nah, jadi nanti ketika kita masuk ke web laporin aja, kita akan tampilkan beranda. Jadi di beranda ini ada pilihan untuk buat laporan. Lalu kita juga bisa lihat laporan-laporan yang telah di-post oleh orang lain. Kita juga bisa lihat detailnya. Nah, dilihat detail ini, kita bisa memilih apakah laporan ini penting atau tidak. Jadi nanti ini kebutuhannya untuk admin. Jadi kalau misalnya banyak yang milih ini penting, maka tingkat urgensinya tinggi, dia akan diprioritaskan oleh admin. Kita juga bisa membuat laporan, membuat komentar. Nah, ini login untuk menambahkan komentar. Jadi kita bisa sekedar melihat aja. Kita juga bisa melihat pencarian, explore. Sini kami menyediakan beberapa filter lokasi, kategori, dan juga status. Misalnya lokasinya di Panasala gitu, dia belum ada laporan. Untuk kategorinya misalnya infrastruktur, nah dia akan menampilkan laporan yang masalah kategori itu di infrastruktur. Untuk statusnya mungkin baru. Nah, ini kita bisa lihat. Untuk notifikasi itu kita harus login dulu. Notifikasi. Nah, kita akan jalankan ke halaman login. Jadi ada dua cara loginnya. Yang pertama itu kita daftar dulu, baru nanti masuk, atau masuk dengan Google. Kita coba dulu memakai akun yang sudah saya daftar sebelumnya. Kita coba daftar aja, daftar akun. Nah, misalnya namanya kita buat save. Emailnya itu misalnya save@gmail.com. Ini untuk data tanggal lahirnya kita ada Mi aja. Lalu kita daftar. Sini kita perlu buat tekan sandi minimal 6 karakter. Kita buat 123456 123456. Daftar. Nah, kita akan langsung dialihkan ke halaman login lagi. Cuman bedanya kita sudah bisa melihat notifikasi. Kita coba lihat notifikasi. Nah, belum ada notifikasi yang masuk karena kita baru saya daftar akun. Untuk laporannya belum ada juga laporan. Jadi di sini nanti kita bisa melihat berapa total laporan kita. Lalu laporan kita itu dikasih label baru, sudah diproses atau selesai tangani oleh admin. Kita juga bisa melihat profil. Kita bisa edit profil kita atau melihat laporan yang kita kirimkan, masa yang terselesaikan. Kita juga bisa melihat laporan yang dikomentari orang. Tapi karena belum ada ya, karena kita baru saja daftar akunnya. Terus kita juga bisa buat laporan baru nih. Jadi misalnya kita mau melaporkan ada jalan rusak, jadi judulnya itu jalan rusak. Deskripsinya kita bebas, atau misalnya ada jalan rusak di depan asrama
rusun 3 TDL. Nah, karena kita pilih dusunnya itu ada di Silahim, Tadami aja. Jalannya jalan Palma misalnya. Kita juga bisa memilih lokasi lengkapnya melalui lokasi detailnya melalui Google Maps. Kita lihat dulu jalan itu ada di, nah dia di sini. Oke, kita pilih kategorinya itu infrastruktur aksesibilitas. Kemudian di sini fotonya itu maksimalnya itu 2 MB. Jadi kalau misalnya kita buat lebih dari 2 MB, dia akan mengirimkan notifikasi ukuran yang terlalu besar. Jadi pilih yang lebih kecil atau sama dengan 2 MB. Nah, setelah ini kita buat kirim laporan. Setelah kirim laporan, kita akan dialihkan langsung ke halaman laporan saya. Ini dari kan sebelumnya ini kosong, jadi kita bisa lihat total laporan berapa gitu. Nah, total laporan kita jadi bertambah 1. Kita juga bisa lihat detailnya. Nah, sini keterangannya judulnya kan jalan rusak nih, lalu deskripsinya jalan rusak depan asal 3DL. Ini gambarnya dummy, lokasi di sini. Orang-orang juga bisa memilih dia penting apa enggak. Misalnya kita buat penting, oke, kita juga bisa nambahkan komentar. Ini iya benar ada jalan ada jalan berlubang. Oke, kirim komentar. Nah, setelah kalau misalnya ada orang berkomentar di bawah kita akan dapat notifikasi sini. Di laporan saya notifikasinya. Ada 1 komentar. Kita bisa lihat komentarnya langsung juga di sini. Komentarnya itu ya benar jalan berlubang. Jadi ini adalah sisi dari user. Sekarang kita coba ke sisi adminnya. Kita login dulu. Nah, untuk admin itu dashboardnya berbeda dari user. Jadi untuk dashboard admin itu dia ada berapa total laporan yang masuk, berapa yang sedang diproses, berapa yang selesai dan yang perlu diverifikasi. Ini ada juga grafnya. Maksud saya kayak diagramnya, berapa banyak yang baru, berapa banyak yang dalam pengerjaan selesai, tolak, dan juga ada laporan berdasarkan kategorinya. Nah, sini ada juga verifikasi dan penanganan. Nah, sini kita bisa meninjau laporan dari user. Sebenarnya kita tengok detailnya. Nah, ini jadi si admin nanti akan memastikan apakah yang dilaporkan oleh user itu benar. Jadi kalau misalnya benar, dia akan valid dan proses itu. Nah, jadi setelah kita konfirmasi, akan ada muncul notifikasi ke usernya. Sini juga kita bisa lihat monitoring dan statistiknya. Jadi di sini nanti kita bisa kita lihat berapa laporan per bulan kayak itu, atau performa penanganan per kategorinya. Ini ada pengaturan akun untuk admin. Jadi nanti admin bisa mengubah foto, mengubah namanya, lalu mengganti password juga bisa. Nah, sini kan tadi kita buat itu sedang proses kan, laporan yang dibuat oleh Sep tadi. Jadi tadi dia 2, sekarang jadi tambah jadi prosesnya 3.
sekian dari demonstrasi kami. Terima kasih, Pak.